Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Riana dari kelas KPI 4B dengan NIM 210-830-2046. Saya di sini akan memenuhi tugas UAS komunikasi massa, yang mana tugasnya tuh menceritakan tentang satu teori saja, dan itu tuh menceritakan minimalnya itu 15 menit. Oke, mungkin biar tidak lama-lama lagi ya kan, jadi langsung saja. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang teori spiral of silence gitu. Langsung saja. Mungkin sebelum dilanjut kepada pembahasan spiral of silence ini, mungkin kita akan menjelaskan tentang media massa itu sendiri. Ya, barangkali ada orang-orang yang belum tahu ya kan, jadi ya kita mengulang tentang pengertian media massa itu sendiri, karena kan ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena teori silence of spiral ini berkaitan dengan media massa gitu, bersangkut paut atau tercangkup atau di dalamnya mungkin. Jadi media massa adalah sebuah platform yang sangat penting untuk menyampaikan informasi, pesan atau berita kepada khalayak gitu. Adapun jenis media massa itu sendiri ada berbagai macam loh, mulai dari surat kabar ya kan, koran, radio, televisi, hingga media berbasis teknologi digital pun ada gitu. Setiap informasi, pesan maupun berita yang dikeluarkan oleh media massa tentu selalu menjadi bahan perbincangan serta pembentukan opini yang berbagai macam. Opini yang terbentuk di masyarakat dapat beragam, karena ya kita bisa mengetahui ya kan, masing-masing orang menerima dampak yang berbeda-beda dari paparan media itu. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan dalam teori spiral of silence gitu. Jadi teori ini menjelaskan tentang bagaimana orang cenderung menahan pendapat mereka ketika mereka merasa pendapat mereka tidak populer atau bertentangan dengan pendapat mayoritas dalam suatu lingkungan sosial mereka. Jadi menurut teori ini, manusia memiliki kebutuhan untuk merasa diterima dan terhubung dengan orang lain. Oleh karena itu, ketika seseorang merasa bahwa pendapatnya bertentangan dengan pendapat mayoritas, mereka akan merasa takut atau khawatir akan isolasi sosial yang akan mereka hadapi. Sebagai hasilnya ya, individu itu cenderung menahan pendapat mereka dan memilih untuk diam atau menyuarakan pendapat yang sejalan dengan mayoritas. Jadi teori spiral ini menyatakan bahwa media massa itu memainkan peran penting dalam membentuk opini publik. Ketika seseorang melihat bahwa opini mayoritas yang disampaikan oleh media adalah satu-satunya pandangan yang diterima secara sosial, mereka cenderung mengira bahwa pendapat mereka yang bertentangan dengan mayoritas adalah tidak populer atau salah gitu. Akibatnya ya, mereka akan semakin enggan untuk menyuarakan pendapat mereka sendiri. Adapun mungkin kita bertanya-tanya tentang gimana sih ini proses spiral ini. Nah, prosesnya itu dimulai ketika seseorang yang memiliki pendapat minoritas, mereka merasa takut untuk menyuarakan pendapatnya gitu. Dan sebagai akibatnya, pendapat mayoritas semakin dominan dan terlihat sebagai pendapat yang paling diterima secara sosial. Ini dapat mengintimidasi individu-individu lain yang memiliki pendapat serupa untuk tidak menyuarakan pendapat mereka, sehingga menciptakan spiral di mana pendapat mayoritas semakin diperkuat dan pendapat minoritas semakin teredam. Gitu prosesnya tuh gitu. Namun perlu dicatat nih bahwa teori spiral of silence telah menghadapi kritik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor lain seperti kepribadian, kelompok sosial, dan konteks budaya juga berpengaruh terhadap keberanian seseorang untuk menyuarakan pendapatnya. Selain itu, dengan perkembangan media sosial dan platform online, beberapa peneliti berpendapat bahwa
teori ini mungkin perlu disesuaikan untuk mencakup dinamika komunikasi di dunia digital yang lebih kompleks. Atau gini aja dah, kita ambil contoh ya terkait teori spiral ini ya. Beberapa contoh ya supaya bisa kita gambarkan gitu gimana sih prosesnya gitu. Mungkin yang pertama kita ambil contoh tentang di suatu tempat, kita contohin diskusi di tempat kerja ya. Ada diskusi nih yang sedang berlangsung tentang kebijakan baru yang akan diterapkan oleh perusahaan tersebut. Ya, sebagian rekan kerja menyambut baik kebijakan tersebut, bahkan antusias mengungkapkan pendapat mereka yang sejalan gitu. Namun ada seorang karyawan nih yang merasa tidak setuju dengan kebijakan tersebut dan memiliki pandangan yang berbeda dengan karyawan-karyawan yang lain. Karyawan ini merasa takut untuk menyuarakan pendapatnya karena khawatir dianggap sebagai pihak yang tidak mendukung atau tidak berkolaborasi dengan tim. Karyawan tersebut memilih untuk tetap diam dan tidak menyatakan pendapatnya, sehingga memperkuat kesan bahwa mayoritas rekan kerja mendukung kebijakan tersebut. Bisa kita simpulkan ya bahwasanya ya dalam contoh ini teori spiral ini beroperasi dengan menghasilkan ketenangan dari individu yang memiliki pandangan minoritas. Karyawan yang tidak setuju dengan kebijakan merasa khawatir akan isolasi sosial atau konsekuensi negatif jika mengungkapkan pendapat mereka. Mereka cenderung menilai bahwa kebanyakan orang mendukung kebijakan tersebut berdasarkan pengamatan mereka terhadap rekan kerja lain yang mengungkapkan pendapat yang sama. Hal ini memperkuat persepsi mereka sebagai minoritas dan mendorong mereka untuk tetap diam. Oke, itu contoh yang pertama nih. Mungkin kita contoh yang kedua ya. Contoh yang selanjutnya gitu, biar kita bisa memahami gitu. Oke, contoh yang kedua dalam media sosial. Media sosial atau opini politik di media sosial, ada percakapan nih. Ada percakapan yang sedang berlangsung tentang isu politik kontroversial. Tanggapan atau komentar terbanyak yang ada mendukung pada pandangan tertentu isu tersebut. Seorang pengguna yang memiliki pandangan berbeda cenderung ragu untuk menyuarakan pendapatnya karena takut dihakimi, ya kan, dikritik atau bahkan dikeluarkan dari lingkaran sosial online itu. Mereka memilih untuk tidak berkomentar atau hanya mengikuti arus mayoritas dengan menyukai atau memberikan pendapat mayoritas. Mungkin penjelasan yang lebih rincinya itu dalam kasus ini, dalam contoh ini, teori spiral of silence ini terlihat dalam aksi di media sosial, ya kan. Individu yang memiliki pandangan minoritas merasa terintimidasi oleh opini mayoritas yang terlihat melalui tanggapan atau komentar yang ada. Mereka khawatir akan respon negatif dan takut dianggap tidak populer atau tidak diterima secara sosial. Akibatnya, mereka memilih untuk tetap diam atau menyembunyikan pandangan mereka yang memperkuat persepsi bahwa mayoritas mendukung pandangan yang sama gitu. Sementara spiral of silence memang bisa menjadi sesuatu yang menakutkan. Ada beberapa strategi nih yang bisa membantu seseorang mengatasi rasa takut ini dan menyatakan pendapat mereka. Pertama-tama ya mungkin penting untuk memahami bahwa keberagamaan pendapat adalah normal dan memiliki nilai. Alih-alih menghindari konflik, cobalah untuk mendorong diskusi yang terbuka dan membangun pemahaman yang lebih baik di antara orang-orang dengan pandangan yang berbeda. Selain itu ya, berhati-hatilah dalam menyatakan pendapat yang konstruktif dengan menggunakan argumen dan bukti yang kuat. Jika seseorang dapat mempertahankan pendapatnya dengan argumen yang baik, itu akan lebih mudah bagi orang lain untuk menerima pandangan mereka. Terakhir ya, mungkin pastikan agar lingkungan di mana kamu berada
terbuka untuk pendapat yang berbeda. Bukalah diri untuk berbicara dengan orang-orang yang memiliki pandangan yang berbeda denganmu, dan berlatihlah dalam mengekspresikan pendapatmu secara positif dan terbuka. Ketika kita mampu mengatasi spiral of silence, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan inklusif. In 1974, the political scientist Elizabeth Noel Newman introduced a theory that individuals, fearing isolation, continuously monitor their environments to see whether their beliefs line up with the majority opinion. When they feel like the popular opinion has shifted away from their own, they become afraid to speak their minds, pulling them deeper and deeper down a dark spiral that makes them less likely to think their own voice matters. Noel Newman called this phenomenon the spiral of silence. And that's because when you're in the spiral, all you can hear are the loudest voices in the room. You never know that 98% of Americans agree on something. Something that, if we spoke out about and voted on, would transform our country and unwind this spiral. That's something that 98% of people agree on is that big money in politics is poison. In the state and local elections where big money floods the system, people feel like their individual donations don't make a difference. The more we sense the tidal waves of money pouring into the waters around us, the weaker our individual voices feel. And despite momentary bursts of political energy, we soon find ourselves back in a spiral of silence. We have got to stop the unlimited spending of corporations in our political system, or we the people is no stronger than we the special interest. Now listen, winning a constitutional amendment is hard. It's supposed to be. But if we all put a little extra on our ordinary, extraordinary things can happen. The spiral could end in 10 years from now, 50 years from now, or it could end now. Go to AmericanPromise.net to join the fight against big money in politics, and together we can reclaim our voices and take back our political system. Good morning to all. Sit down. How many of you are going to do your graduation in St. Andrews College? Ya, itulah cuplikan film tentang teori spiral of silence. Oke. Jadi mungkin ya alasan saya memasukkan video itu karena hanya teori saja itu kurang masuk gitu. Kalau misalkan tidak dibarengi dengan praktek atau videonya gitu. Jadi itulah alasan saya untuk memasukkan video ke dalam video ini ya kan. Mungkin semoga teman-teman yang melihat bisa memahaminya. Oke. Mungkin bisa kita simpulkan dari pembahasan yang tadi ya, dapat menyimpulkan bahwasanya spiral of silence ini dapat memengaruhi banyak hal dalam kehidupan kita, baik itu dalam diskusi, informal,
dengan teman atau dalam debat publik pun, ya kan? Namun dengan memahami alasan di balik rasa takut kita dan melatih kemampuan kita dalam menyatakan pendapat yang terbuka dan konstruktif, kita dapat mengatasi spiral of silence dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif gitu. Mungkin cukup sekiannya dari saya atas pemaparan spiral of silence ini. Kurang lebihnya mohon maaf, ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.